Halo Sobat Homemade, pada video kali ini kita akan membahas satu materi matematika yaitu aljabar. Kenapa aljabar? Mungkin karena saya sedang berada di Bogor. Kalau saya berada di Surabaya, maka jadi Aljatim. Tidak seperti itu ya Sobat Homemade. Baik, untuk topik pertama kita akan membahas tentang bentuk pangkat. Tentunya Sobat Homemade sudah familiar ya dengan kata-kata pangkat. Nah, di sini Sobat akan memahami bentuk-bentuk pangkat itu ada apa saja. Yang pertama, jika Sobat memiliki A pangkat 1, maka dia nilainya adalah A. Karena apapun dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kedua, A pangkat 0 itu hasilnya 1. Karena sesuatu dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Kecuali basisnya tidak boleh 0 atau A-nya tidak boleh 0. Yang kemudian ketiga, jika Sobat memiliki A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M, ini sama saja dengan pangkatnya dijumlah. Atau bisa sering disebut jika dikali maka pangkat ditambah. Sehingga apabila Sobat Homemade memiliki A pangkat M dibagi A pangkat M, tentunya ini adalah pengurangan pada pangkatnya. Kemudian sifat yang kelima, jika Sobat Homemade memiliki pangkat yang dipangkatkan lagi, ini sama saja dengan pangkatnya dikalikan. Atau biasa saya sukanya sih langsung pakai dot ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika Sobat Homemade memiliki bentuk akar seperti ini, A pangkat N, diakarkan pangkat N, maka sama saja dengan bentuk pembagian pada pangkatnya. Kemudian yang EFG, jika Sobat Homemade memiliki pangkat negatif, ini sama saja dengan pemindahan posisinya. Apabila dia bentuknya seperti ini, maka dia dipindahkan ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Apabila dia di bawah, maka dia dipindahkan ke atas. Seperti itu. Ini adalah dasar dari bentuk pangkat. Semoga bisa dipahami ya, Sobat Homemade. Oke. Untuk bisa lebih memahami lebih dalam, kita masuk ke contoh soal. Jika nomor 1, di situ kita memiliki X sama dengan 1/3, lalu ada Y sama dengan 1/5, lalu ada Z sama dengan 2, maka tentukanlah nilai dari X pangkat negatif 4, Y, lalu Z pangkat negatif 2, dibagi dengan X pangkat negatif 3, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 4. Nilainya adalah, jika Sobat menemukan kasus soal seperti ini, maka Sobat tinggal lihat ada berapa jenis basis yang dimiliki. Pada soal ini terlihat ada 1, 2, 3. Ada 3 jenis basis yaitu X, Y, dan Z. Seperti itu ya. Maka kita selesaikan satu persatu menggunakan sifat bentuk pangkat. Bagaimana? X pangkat negatif 4 karena dibagi maka dia sama dengan dikurang. Seperti sifat D. Oke? Dan yang lainnya pun sama. Dikali dengan Y pangkat 1. Jika pangkat tidak ditulis seperti ini, maka sama dengan pangkat 1. Karena dibagi maka dikurang 2. Z-nya pun sama. Negatif 2 dikurangi negatif 4. Lalu Sobat tinggal cari atau hitung X negatif ketemu negatif itu sama dengan positif ya. Sehingga ini jadi negatif 1 dikali Y negatif 1 dikali Z pangkat 2. Seperti itu.
Bisa dipahami ya, Sobat Homet? Nah, kemudian pada soal dimiliki kalau nilai X-nya, Y-nya, Z-nya. Sobat tinggal substitusikan. Diingat kembali, jika 1/3, Sobat bisa buat menjadi 3 pangkat negatif 1. Itu X, karena di sini tertulis min 1, kita tulis seperti itu. Yang Y-nya pun sama, berarti 5 pangkat negatif 1, pangkat negatif 1. Yang Z-nya 2 pangkat 2. Seperti sifat yang E, jika ada pangkat dipangkatkan, itu sama saja dengan pangkatnya dikali. Maka negatif 1 dikali negatif 1 itu 3. Betul kan? Jadi 3 pangkat 1 maksudnya. 5-nya pun menjadi 5 pangkat 1. 2 pangkat 2, ya langsung saja 4. Tinggal dihitung 3 dikali 5 dikali 4 nilainya berapa? Betul sekali, 60. Begitu Sobat Homet. Semoga bisa dipahami untuk contoh pertama. Lalu contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini Sobat Homet miliki nomor 2 ya. Di nomor 2 ada A pangkat 2 itu adalah B. A pangkat 3 itu adalah C. A pangkat 4 itu adalah D. A pangkat 5 itu adalah E. Dan A pangkat 6 itu adalah A. Lantas ditanya, berapakah atau apakah nilai dari B pangkat 2, C pangkat 3? Pilihannya A, B, C, D, atau E. Ya, jadi pilihan jawabannya begini. Nah, bagaimana jika Sobat Homet menemukan persoalan seperti ini, maka kembalikan dia ke bentuk awal yang diketahui. Di sini semuanya bentuknya berdasarkan nilai A. Betul ya? Maka karena semuanya berdasarkan nilai A, B kita kembalikan ke A dengan ketentuannya, yaitu A kuadrat. Tapi jangan lupa pangkat 2 yang dimiliki oleh soal. Lalu C-nya pun kita kembalikan ke A pangkat 3, tapi jangan lupa berpangkat dengan pangkat yang diberikan oleh soal. Ingat, pangkat dipangkatkan dikali menjadi A pangkat 4, dikali A pangkat 9. Ingat juga, kalau dikali pangkat dijumlah, seperti sifat yang C. Maka akan menjadi A pangkat 13. Seperti itu. Nah, sampai sini kebanyakan Sobat Homet itu bingung. Apa yang mau dilakukan? Dilihat kembali, di sini ada perulangan A ke A. Maka A pangkat 13 dirubah bentuknya menjadi A. Ya, sehingga A pangkat 13 itu adalah A pangkat 6 dikali A pangkat 6 dikali A pangkat 1. Yang mana jika dikali pangkat dijumlah. 6 ditambah 6 ditambah 1 itu 13. Sehingga A pangkat 6 bisa dikembalikan menjadi A. A pangkat 6 itu A. A pangkat 1 ya jelas A. Seperti itu. Sehingga ini adalah A pangkat 3. Yang mana A pangkat 3 sesuai dengan kondisi yang diberikan itu adalah nilai dari C. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Sobat Homet? Baik, subtopik selanjutnya. Bentuk akar. Pada materi bentuk akar, Sobat akan diberikan satu buah topik, yaitu operasi bentuk akar. Nah, perlu diingat kembali, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bentuk umum yang dimiliki oleh bentuk akar. Di sini saya tuliskan kembali. Jika Sobat memiliki akar dari A pangkat M, akar pangkat M, ini sama saja dengan A M per N. Sobat harus ingat bentuk umumnya ini. Ya, apabila nanti dibutuhkan. Nah, untuk operasi bentuk akar, yang namanya operasi pada matematika itu adalah tambah, kurang, kali, bagi. Untuk yang pertama, apabila Sobat Homet memiliki A akar B dengan C akar D, yang mana keduanya ini ingin ditambahkan, bagaimana caranya? Tentunya tidak bisa. Kedua ini bisa ditambahkan hanya dengan satu kondisi jika
kondisi angka dalam akarnya itu sama. Begitu pula dengan pengurangan. Maka, yang bisa sobat lakukan adalah jumlahkan koefisiennya. Jika penjumlahan, kurangkan koefisiennya jika pengurangan. Kemudian, jika ternyata bentuknya adalah perkalian, maka dalam akarnya bebas, tidak harus sama seperti penjumlahan. Kenapa? Karena dalam perkalian, itu dalam kali dalam, luar kali luar. Maksudnya, luar akar atau koefisien dikalikan luar akar satunya, dan dalam akar koefisien dikalikan dengan dalam akar satunya. Hal ini juga berlaku untuk pembagian. Seperti itu, bisa difahami ya Sobat Tomit? Untuk bisa lebih memahami lebih dalam, yuk kita langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Di situ Sobat Tomit diberikan 3 akar 24 ditambah dengan 2 akar 3 yang dikalikan oleh akar 32, kemudian dikurangi dengan 2 akar 18. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Sobat Tomit diharuskan memiliki kemampuan untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, saya akan buatkan di sebelah. Jika Sobat Tomit memiliki akar 9, berapa? 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat itu 9. Betul? Jika Sobat Tomit memiliki akar 16, berapa? 4. Kenapa? Karena 4 kuadrat itu 16. Lalu, jika akar 12 berapa? Nah, kebanyakan Sobat Tomit bingung di sini. Karena berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 12? Itu nggak ada. Untuk menyederhanakan bentuk akar ini, Sobat Tomit diharuskan untuk mencari faktor kuadrat sempurna dari 12, yaitu 4. Kenapa? Karena 12 itu bisa dibagi 4. Kenapa harus 4? Karena angka 4 ini adalah kuadrat sempurna. Oke, 4 dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 3. Efeknya apa? 4 tadi yang menjadi faktor pilihan kuadrat sempurna kita, itu bisa keluar dari akar menjadi 2. Akar 3-nya tidak, maka dia tetap akar 3. Begitu. Kita coba saja langsung di soal yang kita miliki. Akar 24 itu adalah pengalian dari 4 dikali 6. Kenapa dipilih 4? Karena 4 itu kuadrat sempurna. 6-nya bukan. Maka ini akan menjadi 3 dikali 2 akar 6. Sampai sini bisa difahami ya Sobat Tomit? Kemudian untuk sebelahnya 2 akar 3 ini tidak bisa diapa-apakan. Karena memang akar 3 sudah bilangan prima dan tidak bisa dikeluarkan dari akar atau dicari faktor kuadrat sempurnanya. Akar 32. Sobat Tomit mungkin berpikir 32 itu adalah akar 4 dikali 8. Tapi sebisa mungkin cari kuadrat sempurna terbesar dari perkalian untuk 32. 32 itu dari 16 dikali 2. Kenapa tidak 4? 4 boleh, tapi belum sederhana. Akan jadi lebih sederhana kalau sobat menggunakan akar atau bilangan kuadrat sempurna yang paling tinggi. Kalau di sini 16. Sehingga kalau dilanjutkan akar dari 16 itu 4. Akar 2. Seperti itu. Akar 2 sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Dikurangi 2. Nah, akar 18 berapa Sobat Tomit? Betul sekali. Itu perkalian 9 dikali 2. Sehingga 2 dikali 3 akar 2. Begitu. Nah, kemudian kita operasikan terlebih dahulu. Di sini 6 akar 6 ditambah 2 akar 3 dikali 4 akar 2 dikurangi 6. Dikurangi 6 akar 2. Supaya tidak mengganggu yang sebelah kanan ini saya hapus ya. Baik, sekarang kita masuk ke sifatnya. Di sini, sobat memiliki bentuk penjumlahan, tapi akarnya tidak sama. Nah, sobat perlu pahami terlebih dahulu. Pada operasi ini memang penjumlahan. Tapi, di sini ada perkalian. Bisa difahami ya? Mana yang lebih dahulu kan? Perkalian, betul sekali. Maka,
Sobat Homet harus mengalihkan dulu ini dengan sistem kali pelangi. Oke, kita coba ya. 6 akar 6 tidak diapa-apakan. Kita akan kalikan. Ingat perkalian bentuk akar. Luar dengan luar, dalam dengan dalam. Maka, di sini Sobat Homet bisa buat 8 akar 6 dikurangi 12 akar 6. Seperti itu. Oh, ternyata seluruh nilai di dalam akarnya itu sama. Sehingga Sobat tinggal jumlahkan setiap koefisiennya. 6 tambah 8, betul sekali, 14 dikurangi 12. Ya, 2 akar 6. Itulah hasil dari contoh soal untuk bentuk akar, khususnya operasi bentuk akar yang diberikan. Bisa difahami ya Sobat Homet? Sip, mantap. Kita lanjutkan ke subtopik selanjutnya. Subtopik selanjutnya, di sini akan dilanjutkan ke menarik akar. Ya, jadi masih bentuk akar, tapi yang menarik akar. Bukan akar yang menarik. Artinya kita terpesona oleh akar. Tidak. Tetapi kita akan menarik akar. Tapi ingat, ini pelajaran matematika, bukan biologi. Sehingga akar yang ditarik bukan akar tumbuhan, melainkan operasi bentuk akar. Haha. Baik, bagaimana menarik akar? Sebelum menarik akar, pahami dulu basic konsepnya. Di sini, tentunya nanti sobat akan ditemukan kondisi akar A ditambah akar B. Itu berapa? Sulit. Maka, untuk bisa mengantisipasinya, sobat bisa kuadratkan bentuk ini. Apabila bentuk ini dikuadratkan, maka cara pengkuadratannya akar A. Ya, yang pertama ini sobat kuadratkan, maka dia akan menjadi A. Seperti itu. Bisa difahami ya? Oke, dia akan menjadi A. Kemudian bentuk ini dikali ini dikali ini. Mudahnya seperti itu. Maka bentuknya akan menjadi, ya betul sekali, ditambah 2 akar A akar B. Begitu. Lalu yang terakhir, sobat kuadratkan yang belakangnya. Sehingga dia menjadi, betul sekali, B. Ya, ini adalah hasil dari kuadrat akar A ditambah akar B. Nah, kemudian dari sini sobat bisa mendapatkan bentuk A ditambah B ditambah 2 akar AB. Apabila kita kembalikan ke bentuk yang kita ingin cari, akar A ditambah akar B, kuadratnya hilang, maka akan muncul akar A ditambah B ditambah 2 akar AB. Nah, ini adalah bentuk umum menarik akar. Yang ingin ditekankan adalah, ingat baik-baik, untuk bisa menarik akar, sobat harus menemukan bentuk penjumlahan AB dan perkalian AB. Penjumlahan di luar dan perkalian di dalam akar. Dan ingat, ada artis utamanya, yaitu adalah angka 2 di sini. Itu harus ada. Bagaimana? Kita coba langsung ke contohnya. Contoh soal yang pertama di situ. Misalkan sobat miliki 14 ditambah 2 akar 45. Ini bentuk sederhananya berapa? Untuk menyederhanakan bentuk ini, kita harus menggunakan menarik akar. Bagaimana? Kita akan tarik akarnya. Nah, di sini artis utamanya sudah ada, yaitu angka 2. Sehingga harus dicari berapa ditambah berapa 14, yang kalau dikali 45. Maksudnya bagaimana? Sobat cari berapa ditambah berapa itu 14, dan berapa dikali berapa itu 45. Sudah dapat? Ya, betul sekali, yaitu 9 dan 5. 9 dan 5 kalau dikali 45, kalau ditambah 14. Dari kondisi ini, sobat akan dapatkan kalau
hasil tarikan akarnya adalah akar 9 ditambah akar 5. Sehingga akar 9 itu adalah 3 ditambah akar 5. Ini adalah bentuk penarikan akar dari nomor 1. Lantas, muncul soal nomor 2, yaitu akar dari 7 dikurangi akar 24. Seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya? Pada konsep, hanya diberikan untuk penjumlahan. Apabila pengurangan bagaimana? Tidak ada masalah. Jika ini merupakan pengurangan, maka tanda negatif muncul di sebelah sini. Berefek muncul di sebelah sini. Berefek muncul di sebelah sini. Tapi, dengan adanya tanda negatif, perlu perhatian khusus. Ada syarat kalau nilai A harus lebih besar dari nilai B. Kenapa? Karena nilai akar dan akarnya harus positif. Baik itu dijumlah ataupun dikurang. Sehingga kondisi ini harus dimunculkan. Begitu. Oke, kita kembali ke persoalan. 7 dan 24. Ingat, artis utamanya belum muncul. Artis utamanya yaitu adalah angka 2. Maka sobat harus memunculkan angka 2-nya terlebih dahulu. Bagaimana? Mudah saja dengan pemahaman penyederhanaan akar untuk angka 2 yang muncul. Angka 2 muncul itu karena adanya faktor 4 di dalam akar. 24 itu 4 dikali berapa? Betul, 4 dikali 6. Sehingga angka 4 di dalam akar bisa keluar menjadi 2. Akar 6. Seperti itu. Nah, artis utamanya sudah muncul. Sekarang sobat tinggal cari berapa ditambah berapa hasilnya 7 dan berapa dikali berapa dengan angka yang sama itu hasilnya 6. Betul sekali. 6 dikali 1 dan 6 ditambah 1. Sehingga hasil penarikan akarnya itu adalah akar 6 dikurangi akar 1. Ingat baik-baik, tanda operasinya mengikuti tanda operasi di dalam akar sebelumnya. Akar 6 dikurangi 1. Inilah dia jawabannya. Seperti itu. Untuk subtopik bentuk akar pada materi aljabar. Topik selanjutnya, yaitu subtopik bentuk simetris. Apa yang akan dipelajari di bentuk simetris? Dari judulnya, simetris. Jadi hal yang kita rubah tetapi sama karena simetris. Wah, bagaimana? Yuk, kita ikuti saja materinya. Untuk yang pertama, jika sobat memiliki A ditambah B lalu dikuadratkan, ini bagaimana? Tentunya sobat akan mengalihkan A ditambah B dengan A ditambah B. A dikali A, A kuadrat, A dikali B, AB, B dikali A, AB, B dikali B, B kuadrat. Seperti itu. Tapi dengan bentuk simetris, sobat dituntut untuk bisa hafal dengan bentuk-bentuk khusus ini. A ditambah B kuadrat, itu sobat bisa dapatkan dengan cara yang pertama, A-nya itu kuadratkan. Lalu selanjutnya, A dan B dikalikan dengan pangkat menjadi, betul sekali, 2AB ditambah B-nya dikuadratkan. Seperti itu. Lantas, untuk yang negatif bagaimana? Ya, sama saja. A dikurangi B dikuadratkan akan sama A kuadrat. Bedanya di sini menjadi negatif 2AB. Karena tandanya minus. Negatif. A dikali negatif B, ya negatif. Kalau yang sebelumnya, A dikali positif B, ya positif. Belakangnya B kuadrat, kenapa tidak negatif? Karena sesuatu yang negatif kalau dikuadratkan dia menjadi positif. Betul sekali. Nah, masalah utamanya bukan di bentuk ini sebenarnya, tetapi bentuk lanjutan dalam penyelesaian soal, yaitu jika A kuadrat tambah B kuadrat ini harus bagaimana? Nah, seperti itu. Sobat bisa pindahkan ini ke sini. Oke, sobat bisa pindahkan itu ke situ. Sehingga sobat akan dapatkan nilai dari A plus B kuadrat negatif 2AB.
Itu bentuk simetris dari bentuk sebelumnya. Yang bawahnya sama saja A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah A dikurang B kuadrat ditambah 2AB. Sesuai dengan perpindahan tandanya. Sama saja dong. Betul, ini sama-sama A kuadrat plus B kuadrat. Tetapi kondisi di dalamnya yang berbeda. Yang atas untuk plus, yang bawah untuk min. Dan diingat juga, jika di dalamnya plus maka di luarnya min. Jika di dalamnya min maka di luarnya plus. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita berlanjut ke bentuk selanjutnya. Ini yang paling sering muncul. Jika sobat temukan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Ini adalah bentuk dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini sangat sering muncul. Maka sobat harus bisa ingat dengan sangat-sangat ingatnya. Selanjutnya yang keempat. Kalau umpama dia A ditambah B pangkat 3, bagaimana? Mungkin kita langsung ke bentuk simetrisnya saja. Ya. Kita langsung ke bentuk simetrisnya saja. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, ini jadi apa? A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama seperti atas. Kalau plus berarti A plus B. Begitu. Pangkat 3. Karena tadi di atas pangkat 2. Dikurang karena dalamnya plus berarti di luarnya min. 3 karena pangkat 3. AB. Tapi ada tambahannya lagi. Dikali dengan A. Karena di luarnya min, maka di dalamnya plus. Seperti itu cara mengingatnya. Lantas yang kelima. Nah, karena pangkat 3, kalau negatif di pangkat 2 itu positif. Tetapi kalau negatif di pangkat 3, itu tandanya tetap negatif. Seperti itu kan? Maka bentukan dari A min B pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 min B pangkat 3. Bagaimana? Ya mudah saja. A min B pangkat 3. Karena pangkat 3 maka di sini jadi plus ya. Karena dalamnya min 3AB. Di sini A min B. Tapi ada bentuk simetris pangkat 3 lainnya. Ya, masih tentang pangkat 3. Yang keenam. Kalau ternyata A pangkat 3 plus B pangkat 3, itu ternyata bisa dirubah menjadi A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Begitu. Ya, diingat-ingat bentuk ini. Jadi ada dua bentuk yang bisa dipakai. Dilihat saja kapan waktu yang pas untuk dipakainya. Kemudian yang ketujuh, A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, dia akan menjadi A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Jadi yang ditekankan, kalau satunya plus, maka ingat di tengah-tengahnya min. Tapi kalau satunya min, maka ingat di tengah-tengahnya plus. Seperti itu. Mungkin satu contoh untuk bisa lebih memperluas pemahaman Sobat Homemade. Di contoh ini dimiliki kalau X plus Y itu adalah 1. X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah 3. Maka tentukan nilai dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Seperti itu. Bagaimana? Baik, kita manfaatkan dengan baik sifat-sifat bentuk simetris yang sudah dipelajari pada video ini. Yang pertama, di situ ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. X kuadrat plus Y kuadrat, kita bisa pakai sifat bentuk simetris yang nomor 1. Kenapa tidak nomor 2? Karena diketahui X plus Y. Maka X plus Y kuadrat min 2XY sama dengan 3. Begitu. Sekali lagi, kenapa kita gunakan yang nomor 1? Karena diketahuinya X plus Y, bukan X min Y. Oke,
Kita substitusi saja apa yang diketahui, maka didapat 1 kuadrat dikurangi 2xy sama dengan 3, negatif 2xy sama dengan 2, satu pindah ke kiri, satu pindah ke kanan. Nah, sekarang xy-nya berapa? Oke, logikanya min 2 dikali berapa jadi 2? Betul, dikali negatif 1. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat xy, mungkin kita bisa langsung coba menjawab apa yang ditanya, yaitu x pangkat 3 ditambah y pangkat 3. X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Kita punya XY sama dengan X plus Y sama dengan 1. Dan kita punya XY sama dengan negatif 1. Mungkin ada yang terpikir untuk eliminasi. Boleh saja. Tapi rasanya karena satunya penjumlahan satu perkalian, nanti agak akan sedikit rumit. Coba kita aplikasikan bentuk simetris yang kita sudah pelajari. Dimana karena kita punya penjumlahan, maka ini akan jadi, ini akan jadi X plus Y pangkat 3 dikurangi 3XY dikali X plus Y. Oh, semua unsur kita miliki. X plus Y-nya 1 tadi kan ya? XY-nya kita punya negatif 1. X plus Y-nya 1. 1 dipangkatkan 3 itu 1. Negatif 3 dikali negatif 1 dikali 1 itu adalah positif 3. Hasilnya adalah 4. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Ini adalah akhir dari topik aljabar. Jadi, jika sobat masih bingung dengan aljabar, silakan tonton videonya dari awal. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih Sobat Tomat. Sampai berjumpa kembali di video materi selanjutnya.